KPU, Bawaslu. Nah, sekarang maju tidak satu persatu. Pada saat pencalonan Gibran itu sudah bermasalah secara etika. Ya, ini mengundang sampai kapan? Kalau bisa menang itu akan menjadi persoalan. Pasti akan ada usaha yang terus-menerus terjadi. Karena itu sekali lagi kita berhati-hati di sini. Yang kedua, Pak Jokowi sudah mulai kemarin bermain, tapi di injury time itu sudah mulai aktivitasnya dikendalikan. Kami salut, kami terima kasih. Tetapi harus diketahui bahwa gerakan-gerakan yang justru misalnya gerakan yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang bukan banyak, ada 139 perguruan tinggi dan beberapa organisasi sosial kemasyarakatan, itu justru mendapat perlawanan, gitu. Yang pertama dari kelompok istana itu melawan, tapi kemudian tadi saya sampaikan turun. Tapi kemudian kedua adalah kelompok yang dirugikan akibat dari gerakan-gerakan tadi, Bahlil, kemudian LBP, ya. Mereka bukan sebagai orang istana, tapi mereka adalah sebagai orang dari kelompok yang dirugikan. Kemudian satu kelompok lagi adalah kelompok buzzer. Semakin mereka melawan, karena kita tuh semuanya ada bukti. Dan saya sampai ketika sampai KPU dan Bawaslu, semuanya ada bukti. Bahkan 3 ilmuwan yang kemudian yang membuat film itu semuanya bukti, ada bukti. Tetapi tetap ada perlawanan. Semakin ada perlawanan, bukan berarti kemudian takut di sini, tapi justru semakin kuat serangan di sini. Nah, karena itu yang terjadi adalah sekarang kelompok yang setelah itu buzzer itu lebih menyerang kepada pribadi-pribadi. Seperti saya diteror, saya di sini itu saya tidak masalah. Yang ketiga yang saya melihat organisasi yang paling lemah, artinya tidak memiliki dukungan kuat, ya, itu adalah KPU dan Bawaslu. Gitu. Kalau partai politik banyak, masanya banyak, kelengkapannya banyak, dananya banyak. Tapi kalau KPU dan Bawaslu tidak tahu. Mereka itu adalah lembaga. Saya melihat, misalnya kita lihat saja kasus beberapa universitas yang diminta untuk membuat ujian atas kinerja. Itu kan petugasnya, polisi yang disuruh, mereka juga tidak nyaman, gitu. Universitasnya juga tidak nyaman, gitu. Kemudian penilaian masyarakatnya juga tidak baik. Ini akan dijumpai pada KPU dan Bawaslu. KPU sudah peringatan terakhir dengan kasus menerima Gibran dalam pendaftaran. Ya. Pelanggaran disiplin berat terakhir. Saya tidak tahu kalau nanti terjadi pelanggaran berat lagi apa yang terjadi. Apakah sudah ada ban serep kalau misalnya kemudian KPU ini dianggap salah, kemudian mereka dianggap buat siapa yang melanjutkan KPU, fungsi KPU ini? Ini belum ada yang kita terjadi. Dan ini juga sampai sekarang juga banyak yang kesalahan-kesalahan itu banyak terjadi. Bawaslu dimajukan, itu juga merasa ini kalau tidak hati-hati masyarakat diperlakukan tidak adil. Padahal kami dari Dewan Guru Besar dan universitas ini menyuruhkan etika dan rasa keadilan. Rasa keadilan sangat sederhana sekali. Kami ini ASN, pegawai negeri dosen, kalau foto-foto dilarang tangannya ditunjukkan begini tidak boleh, gitu. Tapi kenapa presidennya ngomong kami boleh memihak? Bahkan LBP mengatakan saya memilih Pak ini. It's not fair.
kita lupa dalam hal ini. Kalau misalnya berkaitan dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi lupa bahwa Pak Jokowi itu sebagai seorang pribadi, ya, sebagai seorang presiden, ya, sebagai suaminya Bu Iriana, ya, sebagai bapaknya Kaisang, ya, sebagai bapaknya Gibran, ya. Tapi sebagai seorang presiden, dalam sumpahnya dia tidak boleh berpihak. Sehingga tidak bisa dia kemudian saya boleh ketika kamu bukan sebagai presiden. Dan dia dalam bahasa Jawanya masih belum bisa pan. Nah, ini kembali lagi. Tadi bisa pada isu Bawaslu apa? Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan tapi tidak lanjuti. Katanya kurang bukti. Yang paling ngeri apa? Kalau kemudian kelompok-kelompok itu masing-masing paslon yang merasa dirugikan membuat laporan. Misalnya sekarang selama ini yang dituduh disalahkan kelompok 01 misalnya. Nah, kemudian kelompok 01 membuat film apa? Dia sudah ada bukti pencoblosan dilakukan oleh kelompok 03. Ya. Kemudian itu diviralkan. Bisa saja dunia ini panggung sandiwara, politik rekayasa di Indonesia ini saat ini luar biasa. Nah, terkait dengan pemilu, maka saya paling takut, betul paling takut, adalah kasus pengumuman presiden pada tahun 19 itu ada kerusuhan di Jakarta. Gitu. Saya tidak tahu kalau dalam Rakud 18 yang tadi masih saja ada tidak bisa menerima fakta, masih melakukan pembelaan bahkan menyerang. Tadi rasa keadilan akan muncul. Jadi tadi saya dapat kiriman dari BNPB. Sekarang di Kedutaan Besar Inggris sudah ada ribut-ribut, tidak tahu beberapa tidak menggunakan Pak wanita ribut-ributnya. Gitu. Jadi saya berharap kalau buat partai politik, calon-calon caleg, marilah jangan dianggap bahwa pilpres, pileg ini adalah judi yang terhormat. Kenapa saya mengatakan judi yang terhormat? Karena biaya politik untuk pileg dan pilpres itu sedemikian besar. Tetapi kalau mereka terpilih, apalagi menjadi anggota DPR pusat, hanya kerja 5 tahun dan pensiun. Barangkali pensiunnya lebih besar dari saya. Saya kerja sekarang berapa 43 tahun, mungkin dengan yang 5 tahun kalah. Dan ini saya katakan sebagai perjudian masa depan. Karena mereka mengeluarkan uang sekian, ada exchange. Saya mengeluarkan uang sekian banyak, gitu, saya akan mendapatkan sekian. Nah, kalau saya mengeluarkan uang sekian banyak, tapi saya tidak hasil, itu kan nyawanya sekian. Nah, saya mohon para caleg untuk tidak menggunakan itu, tetapi kembali lagi dalam diri caleg kita turunkan, kita kembangkan sense of altruism atau need for achievement. Apa itu? Saya mau berkorban untuk kemajuan bangsa. Sehingga kalah menang itu urusan. Sehingga tidak perlu yang namanya ngoyo. Ngoyo itu sudah kemarin ketika kita kampanye. Karena pada waktu kampanye itu bagian kita mencari pendukung kita sebanyak mungkin. Tapi setelah seperti ini adalah saatnya kita bermusahabah, melakukan satu evaluasi diri. Sebagai orang Jogja, orang Jawa, kita harus menerima. Kenapa? Rezeki itu yang ngatur Allah, ketika Tuhan. Kalau kita terpilih ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak apa-apa. Karena itu apa? Kita harus tabah. Saya sudah berusaha mati-matian untuk mengumpulkan saya bisa terpilih menjadi caleg atau capres. Tapi ketika tidak terpilih, ya sudah itu memang bukan jarisan Tuhan untuk menjadi itu. Tetapi sekali lagi sebagai orang Jawa, ketika kita nerimo
Menerima itu adalah sebuah strategic thinking. Strategic thinking itu apa? Ya, kita menerima. Kemudian dasar menerima apa? Harus tabah. Untuk tabah apa? Loh, kok aku kemudian bisa kalah gini, tawakal. Gitu. Akhirnya kemudian kita bisa melihat sisi mana yang bisa nanti ke depan kita akan fokus. Karena itulah maka untuk 5 tahun ke depan bagi yang sekarang kalah, ya marilah kita mengikuti aturan-aturan oleh pemenang.